Kembali lagi di Perspektif dengan saya Faisal dan saya Ani. Mas Faisal, jadi kali ini kita akan bahas apa nih, Mas? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan suku bunga global dan juga perkembangan kredit. Oleh karena itu, tonton terus episode kali ini ya. Kita mulai dari perkembangan kondisi makroekonomi. Pada Maret 2024, mayoritas bank sentral negara maju seperti The Fed, ECB, dan BOE kembali mempertahankan suku bunga acuannya masing-masing sebesar 5,5%, 4,5%, dan 5,25%. Keputusan ini dilandaskan pada kondisi inflasi negara Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Inggris Raya yang meski sudah dalam tren menurun, namun tetap berada di atas target sasaran. Akan tetapi, keputusan ECB dan BOE cenderung lebih dovish karena terdapat resiko berlanjutnya resesi ekonomi serta proses disinflasi. Kedua bank sentral tersebut memberikan sinyal bahwa pemotongan suku bunga acuan mungkin saja lebih cepat terjadi pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, The Fed malah merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi inti tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih relatif solid. Meski demikian, sinyal pemotongan suku bunga acuan oleh The Fed tetap terbuka sebesar 75 basis poin pada tahun ini. The Fed kembali menegaskan bahwa keputusan moneternya ke depan akan tetap berdasarkan perkembangan indikator ekonomi, inflasi, dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Berbeda dengan ketiga bank sentral tersebut, Bank Sentral Swiss atau SNB pada Maret 2024 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,5%. Keputusan ini didasarkan pada tingkat inflasi Swiss yang sudah konsisten berada di kisaran target sasarannya sejak pertengahan tahun lalu. Oleh sebab itu, SNB melihat perkembangan disinflasi di Swiss sudah cukup sustain. Berbeda dengan banyak negara maju, BOJ memutuskan untuk keluar dari suku bunga kebijakan negatifnya dengan menaikkan suku bunga jangka pendeknya menjadi 0% sampai dengan 0,1%. Keputusan ini dilandaskan pada tingkat inflasi Jepang yang terus berada di atas target sasaran sejak tahun 2022, serta resiko semakin tingginya tekanan inflasi akibat kenaikan gaji tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Berdasarkan perkembangan global yang cenderung beragam tersebut, Bank Indonesia pada Maret 2024 kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level 6% guna terus menjaga stabilitas. Selain itu, keputusan tersebut dilandaskan pada perkembangan tingkat inflasi, terutama dari sisi inflasi pangan yang masih dalam tren meningkat. Hal ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang mengganggu suplai pangan dalam negeri serta menguatnya permintaan pangan pada periode Ramadan. Bank Indonesia masih melihat ruang pemangkasan suku bunga global dan BI rate akan terbuka pada paruh kedua tahun ini. Selanjutnya, update terkini tentang sektor real Indonesia. Yang pertama, terkait dengan data penyaluran kredit perbankan terhadap sektor swasta domestik masih mengindikasikan resiliensi sektor real Indonesia di awal tahun 2024 ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan penyaluran kredit sektor perbankan di bulan Februari lalu mencapai 11% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan kredit pada bulan Januari yang mencapai 11,5%. Perlambatan pertumbuhan tersebut juga tercermin di seluruh kategori kredit. Kredit investasi tumbuh sebesar 11,3%, sementara kredit modal kerja tercatat tumbuh 11,9%, melambat dibandingkan 12,8% dan 12,1% pada bulan Januari lalu. Lebih lanjut lagi, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh sebesar 9,3%. Berdasarkan sektornya, sektor pertambangan, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa masih menjadi 3 sektor yang mencatatkan pertumbuhan kredit terbesar secara tahunan pada bulan Februari lalu. Ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh sebesar 33,2%, 20,5%, dan 19,9%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan bulan Januari, angka pertumbuhan kredit tersebut tercatat sedikit melambat sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit di bulan Februari lalu. Sikap wait-and-see investor pada periode pemilu menjadi salah satu faktor adanya perlambatan dalam penyaluran kredit tersebut. Selain tercermin dari adanya perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor swasta domestik, perlambatan aktivitas investasi juga tercermin dari penurunan penjualan semen dan alat berat. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia,
penjualan semen domestik turun 13,2% month-to-month atau mencapai sebesar 4,49 juta ton di bulan Februari lalu. Secara tahunan, penjualan semen juga ternyata turun sebesar 1,9%. Berbanding terbalik dengan bulan Januari yang masih mencatatkan kenaikan sebesar 3,03% year on year. Lebih lanjut lagi, total penjualan alat berat domestik juga diperkirakan mencapai 1.226 unit, atau menurun sebesar 19,5% month-to-month atau 22,3% year on year. Melambatnya aktivitas konstruksi serta sektor pertambangan di awal tahun dan jumlah hari kerja efektif yang lebih rendah di bulan tersebut menjadi beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan tersebut. Namun demikian, meskipun beberapa indikator aktivitas investasi tersebut mengalami tekanan di awal tahun ini, kami menilai ke depannya aktivitas investasi tersebut akan kembali meningkat. Adanya potensi pemotongan suku bunga di paruh kedua, kami perkirakan dapat mendorong kembali kepercayaan serta minat investor untuk dapat kembali berinvestasi di Indonesia. Nah, Mas Faisal, berarti kemungkinan besar BI Rate akan dipangkas di semester 2 ini ya? Bener banget nih, karena resiko inflasi Indonesia sampai saat ini masih cukup tinggi. Dan juga Bank Sentral negara-negara maju memberikan sinyal ruang pemotongan suku bunga akan terjadi di semester kedua. Baiklah, demikian perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya. Kami, Permata Institute for Economic Research, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon